Agar pembelajaran ini tidak ada unsur pendapat pribadi, mari sama-sama kita pelajari dari sumber situsnya Art Oscilloscope. Ini situsnya Art Oscilloscope. Di sini sudah dijelaskan Android Bluetooth Oscilloscope. Artinya tidak ada koneksi di kabel, memakai kabel, tetapi memakai driver sendiri. Agar lebih transparan dan semua mengerti, mari sama-sama kita perhatikan. Ini saya translate ke Google Terjemahan. Copy dulu, kita masuk ke Google Terjemahan. Oke. Di sini diartikan pada Google Terjemahan, oscilloscope Bluetooth Android ini dapat digunakan dengan perangkat apapun, seluler apapun dengan sistem Android menggunakan Bluetooth. Sangat jelas di sini ya, tidak ada koneksi kabel dengan ponsel. Tidak ada koneksi kabel dengan ponsel. Ini fungsi daripada Art Oscilloscope-nya. Untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan suara terjemahan ini. Oscilloscope Bluetooth Android ini dapat digunakan dengan perangkat seluler apapun dengan sistem Android menggunakan Bluetooth. Artinya tidak ada koneksi kabel dengan ponsel atau tablet yang dapat menjamin keamanan perangkat seluler Anda. Itu daripada penjelasan Art Oscilloscope sendiri di situsnya. Sekarang kita kembali lagi ya. Semacam ini. Grafik ini adalah 2 channel di mana nilainya ini sudah tertera di sini secara otomatis, tergantung daripada drivernya tadi. Oke. Sekarang ini adalah screenshotnya ya. Kalau ini nilainya apa di sini, artinya semua sudah ada. Nah, sekarang mari kita saksikan tutorialnya berbasis video. Nah, ini drivernya tadi saya bilang, yang mengukur daripada nilai-nilai voltase ini memakai ini, atau konektor suara juga memakai ini. Mari kita saksikan kembali. Ini propnya ya, ini prop aslinya.
tidak ada berbasis kabel. Ini pengukuran nilai perkaliannya nanti, skalanya berapa. Kita perhatikan lagi ulang, ini cara mengkalibrasi ya, cara mengkalibrasi. Setiap alat ukur, apapun alat ukur bentuknya, pasti ada nilai kalibrasinya. Di antaranya nilai kalibrasi itu adalah nilai titik nol. Bagaimana kita mengukur sesuatu alat yang kita tidak tahu titik nolnya ada di mana. Nah, ini kalibrasinya seperti ini, ya. Saya ulang lagi. Nah, kalau dia grafiknya ada turun ke bawah begini, ini berarti tidak perlu dikalibrasi, titiknya tidak sempurna. Ya, makanya harus dikalibrasi. Contoh seperti ini. Nah, kalibrasinya di sini sampai nanti ketemu titik kotaknya ini sempurna. Perhatikan titik kotaknya ini sempurna akibat dikalibrasi. Jadi antara per div dan div kotaknya itu akan mendekati skala pengukurannya. Mari kita sama-sama kita bertanya, bagaimana kita dapat mengukur nilai CKP tersebut dengan alat ukur yang titik nolnya kita tidak tahu. Bagaimana mau merubah nilai tersebut, sedangkan nilai yang kita terima saja tidak ada. Mari sama-sama kita berpikir. Oke, kita kembali lagi kepada cara penggunaan. Ya, kita perbesar dulu. Nah, FFT ini artinya ya input untuk mikroskop, ya, untuk mic. Ya. Jadi yang dimasukin, dicolokkan di HP itu adalah untuk mic fungsinya. Mic. Nah, jadi itu mengukur, kalau kita berbasisnya mic, berarti sudah kita ketahui adalah untuk mengukur intensitas suara. Nah, sekarang agar lebih enak lagi,
mari kita kembali kita translate lagi ke bahasanya ya. Sangat jelas di sini dikatakan menampilkan bentuk gelombang audio yang ditangkap dari mikrofon bentuk gelombang. Di sini sangat jelas ini artinya FFT untuk input mikrofon. Untuk jelasnya kita mendengarkan terjemahan suara dari Google. Bentuk gelombang audio yang ditangkap dari mikrofon, bentuk gelombang akselerometer XYZ, mode demo, ukur frekuensi, min, max, peak kursor, yaitu garis yang dapat digerakkan di sekitar layar untuk mengukur interval waktu antara dua titik atau perbedaan antara dua tegangan jenis pemicu otomatis normal dan tunggal. Itu tadi dari penjelasan, kita alihkan bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekarang kita mencoba untuk bagaimana sih cara menggunakan osiloskop tersebut. Terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana sih rumus dari menghitung osiloskop tadi. Di sini ada dijelaskan ya menghitungnya. Oke, kita copy lagi, kita coba kita alihkan bahasa. Osiloskop bentuk gelombang matematika biasanya berarti hanya perhitungan sederhana seperti A plus B dengan R. Osiloskop itu berarti lebih banyak. Saluran yang dihitung dapat digunakan dalam decoder protokol. Operasi utama plus X, X pangkat Y, X P, long ups fungsi trigonometri, sin cos, tan asin, apos atan operan tambahan, I, T, waktu, contoh matematika, X P, T, as. Itulah rumus untuk menghitung. Bagaimana kita mengukur CKP pada aplikasi itu, sementara kita tidak menggunakan rumus panduan yang tertera pada aplikasinya. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita masuk kepada cara penggunaan. Masuk. Nah, ini Bluetooth osiloskop OPX 1600 yang artinya adalah drivernya yang nanti menangkap gelombang Bluetooth pengukurannya. Di sini ada ya tesnya seperti apa. Kita masuk. Nah, di sini diberi keterangan. Ini lampu, ini prop channel 2, channel 1. Ini untuk bisa jadi apa, tanda lampu dia berarti berfungsi. Nah, ini cara penggunaannya. Mari kita lihat di sini.
Di sini dipandu secara jelas ya. Di sini settingan daripada menu, signal menu yang kita klik di sini FFT ini. Di sini untuk stop dan matikan sementara. Di sini untuk memperbesar zoom daripada grafiknya. Di sini secara otomatis bila mana dia terkoneksi. Bila mana terkoneksi. Nah, nilai ini secara otomatis. Nah, kita lihat. Nah, ini ya yang sering dikatakan orang AMS ini adalah horizontal skalanya. Skala horizontalnya berapa ms antara ke sini dan ke sini. Nah, vertikalnya skalanya via 2 volt. Berarti skala ini adalah penghitungan skala, bukan voltnya, bukan grafik volt. Salah sekali, keliru. Yang tapinya adalah skala. Ya. Di sini jelaskan lagi apa maksud dari V1, V2. Ini adalah volt daripada channel 1 kursornya yang bisa kita geser-geser. Ini voltase channel 2 yang kita bisa geser-geser. Misalnya aktif ini kita buat nilainya berapa. Satu disk ini nilainya kan 2 volt. Berarti kalau kita geser kita akan mengukur nilai daripada 4 volt. Sampai tidak grafiknya kita lihat. Nah, ini secara otomatisnya. Ini penjelasan yang sangat pasti melalui data yang akurat kita ambil dari situsnya langsung. Mari sama-sama kita sekarang beralih kepada logika kritis. Logika kritis apa sih yang dimaksud dengan logika? Agar osiloskop ini kita terima bukan hanya sekedar sugesti atau perasaan, mari sama-sama kita melakukan pengujian dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara logika berpikir kritis. Logika berpikir kritis. Logos yang berarti hasil pertimbangan akal lewat kata yang dinyatakan lewat bahasa. Logika serapan bahasa Yunani. Logos yang berarti hasil pertimbangan akal lewat kata yang dinyatakan lewat bahasa. Logos Greek logic, which means the result of reasoning through the words expressed in the language.
adalah konsep menerima sebuah pemahaman atau teorema pernyataan, mengevaluasi secara ilmu dan akal. Berpikir kritis adalah konsep menerima sebuah pemahaman atau teorema pernyataan, mengevaluasi secara ilmu dan akal. Critical thinking is the concept of receiving and understanding a statement, fear of evaluating scientifically and intellectually. Secara berpikir kritis, ini anggaplah osiloskop, ini probe, ini CKP, ini EQ. Dari lubang handset HP masuk dia ke probe. Dari probe ini taruhlah dia masuk ke sinyal. Lalu ini ground. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasannya osiloskop ini adalah dirancang tidak semestinya untuk hal ini. Apakah memang bisa dilakukan dengan probe ini? Secara dasar, probe ini adalah sebuah tahanan yang mana bila mana mengandung setrum di sini, ini tidak rusak osiloskopnya ini, HP-nya. Sementara sinyal ini dia alirkan ke EQ. Mari sama-sama kita berpikir, apakah dengan kita mainkan di sini lalu parameter EQ di sini bisa berubah? Ataukah untuk menaikkan tenaga mesin cukup
hanya dengan merubah parameter ini saja? Secara logika yang pasti kita pelajari tadi, masuk ke situs osiloskopnya, dia tidak berbasis pada kabel. Sekarang mari kita berpikir sama-sama. Kalaupun ini berpengaruh, manakah yang mempengaruhi parameter tersebut? Osiloskop ini kah atau probe ini? Kalau osiloskop ini dapat merubah, itu adalah hal yang tidak mungkin. Mengapa saya katakan tidak mungkin? Karena di tutorial atau di caranya tadi yang kita masuk ke situsnya tidak membaca atau merubah parameter. Nah, kalau probe-nya ini yang memang pengaruh berarti tidak membutuhkan osiloskop ini, tidak harus pakai osiloskop ini. Mungkin bisa saja terjadi, kita pakai logika berpikir kritis. Mungkin bisa saja terjadi kalau aplikasi osiloskop ini dibajak lalu dibuat sedemikian rupa hingga menyerupai scan tool sehebat remap atau sehebat alat tuning, mungkin bisa saja terjadi. Tapi kan aplikasi ini adalah general, di-download bebas, tidak pakai apa-apa, pakai handset saja dia sudah bisa hidup. Mari kita sama-sama berpikir kritis. Apakah cukup hanya dengan begini saja merubah parameter SQ?